Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Norbaya, mahasiswa Prodi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo, NIM B206418. Di sini saya akan mengumpulkan tugas final mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi dengan penyuluhan jarak kehamilan yang ideal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu-ibu sudah dapat berhadir meluangkan waktunya di tempat ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Norbaya, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin melakukan penyuluhan tentang jarak ideal dalam kehamilan. Nah, ibu-ibu, mengapa penting menjaga jarak pada kehamilan sebelumnya dengan kehamilan berikutnya? Menjaga jarak kehamilan yang sehat sangat penting untuk kesehatan ibu dan bayi. Kehamilan yang terlalu dekat dapat meningkatkan resiko komplikasi seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan preeklamsia. Preeklamsia itu, tensi darah yang tinggi. Nah, tekanan darah tinggi. Kemudian dan masalah pada plasenta seperti plasenta previa. Plasenta previa itu ari-ari yang menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Kemudian selain itu, jarak yang terlalu pendek juga dapat mempengaruhi pemulihan tubuh ibu setelah melahirkan sebelumnya yang dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan pada kehamilan berikutnya. Nah, di sini ibu-ibu ada beberapa manfaat dari mengatur jarak pada kehamilan. Manfaat dari mengatur jarak pada kehamilan pada orang tua, ibu dan ayah tidak kewalahan dalam mengurus anaknya karena asumsinya anak sebelumnya sudah menguasai beberapa life skill seperti makan sendiri, toilet training, dan tentunya sudah mendapatkan ASI selama 2 tahun. Kemudian manfaat bagi ibu, jarak kehamilan yang tidak terlalu dekat akan memberikan waktu pada organ reproduksi. Organ reproduksi itu seperti rahim untuk sepenuhnya pemulihan hingga kembali siap untuk mengandung dan melahirkan. Kemudian di sini manfaat bagi ayah, memiliki anak membutuhkan modal tak hanya fisik, finansial, dan juga mental. Manfaat bagi anak, jarak yang cukup dengan saudaranya akan membuat anak terkecukupi kebutuhan gizinya, terkecukupi kebutuhannya akan perhatian dan kasih sayang. Karena orang tua bisa mencurahkan waktu yang optimal untuk mendukung tumbuh kembang anak. Hal ini dapat menghindari anak dari stunting. Nah, tahulah ibu-ibu semua stunting itu apa? Stunting itu dikarenakan kekurangan gizi kronis yang berefek pada tubuh yang kerdil dan kecerdasan yang tidak optimal. Nah, kemudian, apakah ibu-ibu tahu resiko dari jarak kehamilan yang terlalu dekat? Nah, ini salah satunya resiko dari jarak kehamilan yang terlalu dekat. Yang pertama, menempelnya plasenta yang disebut ari-ari menutupi sebagian atau seluruh serviks rahim, disebut plasenta previa. Bisa berbahaya jika ibu mengalami di kehamilan tua karena dapat mengakibatkan perdarahan dan dapat mengancam kesehatan ibu dan janin. Kemudian yang kedua, ibu hamil rentan terkena anemia atau defisiensi zat besi. Kekurangan zat besi yang dapat menyebabkan kurangnya sel darah merah sehingga pasokan nutrisi ke janin terganggu dan dapat mengakibatkan bayi lahir berat badan lahir rendah. Kemudian rekomendasi dari jarak kehamilan. Nah, di sini jarak kehamilan ideal minimalnya itu 24 bulan setelah kelahiran dan optimalnya itu 5 tahun. Dan berkonsultasi dulu dengan tenaga medis seperti dokter SPOG untuk menentukan jarak kehamilan yang ideal.
Kesimpulannya ibu-ibu, perencanaan kehamilan yang baik sangat penting untuk kesehatan ibu dan anak. Jarak ideal antara kehamilan tidak hanya membantu dalam pemulihan fisik ibu, tetapi juga mendukung kesehatan mental dan perkembangan anak. Selalu penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi masing-masing. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan keluarga yang sehat dan bahagia. Nah, demikian penyuluhan dari saya tentang jarak ideal dalam kehamilan. Nah, di sini ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Oh ya, silakan Bu. Apa sih dampak yang dapat terjadi pada kehamilan yang tidak ideal, terutama pada anak pertama? Iya, jadi Ibu, dampak kehamilan yang tidak ideal pada anak pertama itu berdampak negatif ya, karena anak pertama kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, karena orang tua terlalu fokus untuk merawat adiknya. Nah, ini jika terus terjadi akan berdampak pada emosional, psikis, dan sosial anak. Biasanya anak cenderung tantrum atau murung. Apakah Ibu sudah paham? Paham. Oh iya, apakah ada yang ingin bertanya lagi Bu? Oh silakan Bu. Apa saja metode untuk menjaga jarak kehamilan? Oh, metode untuk menjaga jarak kehamilan ya Bu. Nah, metode untuk menjaga jarak kehamilan itu ada 4 Bu ya. Yang pertama metode kontrasepsi. Itu seperti pil KB, suntik KB, dan implan. Kemudian metode kontrasepsi non hormonal seperti IUD dan kondom. Kemudian yang ketiga itu metode alamiah seperti